Kita sampai di mana ya? Minggu kemarin sampai di mana ya? Itu bab 1 ya. Coba tolong di itu tadi, Rifki. Ibu nih error nih ininya nih, laptopnya. Di itu ya, di share screen ya. Yang bab 1 aja dulu, coba dilihat. Nanti kalau sudah kita masuk ke bab 2-nya. Bab 2, iya bab 2. Tadi yang bab 1 dulu, kayaknya kemarin kan ada beberapa itu kan subbab ya. Tentang apa kemarin? Keterampilan bahan bekas ya. Keterampilan bahan bekas. Dan di situ ada yang berapa? Yang bangun datar. Ya, keterampilan bahan bekas dari barang-barang bahan bekas yang bangun datar. Contohnya apa? Ya, silakan, Aura. Nah, itu ada seperti kerang, plastik, kemudian apa kemarin daun-daunan ya. Kemudian apa kemarin pecahan-pecahan kaca. Nah, itu adalah barang-barang bangun datar. Kemudian apalagi kemarin ada kertas ya. Nah, kalian memanfaatkan barang-barang bekas yang ada limbah ya, limbah-limbah bekas yang ada di rumah. Bisa memanfaatkan itu. Nah, itu nanti Ibu minta untuk tugasnya kalian buat barang ini, terserah kalian buat ini apa, bentuk apa dari bahan bekas itu. Terserah kalian mau pilihnya yang apa dari daun, apa dari plastik, atau dari bahan bekas yang lain ya. Itu bisa kalian olah. Ibu minta kalian nanti buat satu macam barang. Ya, satu macam barang dari barang bekas itu. Oke. Lanjut, kemarin sampai di mana? Itu sudah ya. Ini udah sampai sini ya? Ini udah belum sih? Itu belum ya, itu masih udah bab kedua itu. KD 32, KD 31 dulu, coba KD 31. Ini yang satunya. Yang sebelumnya tuh. Yang sebelumnya. Oke. Ora. Nah, ini kemarin ya, kita sampai mana kemarin tuh? Pertama, ini kan yang pertama ya. Awal-awal lanjut. Itu bangun-bangun datar. Nah, model-model ini adalah barang-barang yang dari limbah. Nah, Ibu minta nanti kalian buat barang-barang terserah kalian mau buatnya yang dari kertas atau yang dari plastik atau yang dari kulit ya. Kulit apa tadi kerang dan sebagainya ya. Di sini contoh-contohnya ada daun dan sebagainya ya. Nah, itu Ibu minta buat salah satu. Nah, salah satu nanti kalian foto setiap tahapan-tahapannya ya. Kalau video terlalu panjang nanti apa sih berat ya itunya. Jadi setiap tahapannya ketika kalian lagi buat ya, ketika kalian lagi buat sampai ke barang itu jadi. Jadi pertama tahapan sampai dari awal ini apa
bahan bakunya dulu, bahan-bahannya apa saja, persiapannya apa saja, misalkan ada lem, ada gunting, ada sebagainya gitu ya. Jadi peralatannya itu apa saja kalian foto, kemudian sampai kalian tahapan-tahapannya dari membuat ini sampai ke sampai jadinya. Nah, kalian pegang nanti fotonya terakhir ada dipegang, kalian foto ya, seperti itu. Jadi ada beberapa tahap kalian foto untuk pembuatannya itu. Oke, lanjut. Bahwa ini jadi kulit-kulit ini silakan kalian buat pakai perca juga boleh, ini juga boleh gitu ya. Tapi Ibu minta jujur kalian bikin sendiri gitu ya. Jangan beli dari orang. Oke, ini bahan-bahannya udah ya. Kemudian oke, ini sampai sini kemarin udah belum? Sumber daya usaha sudah belum? Udah belum nih? Sudah, Bu. Udah ya? Oke, terus ke belakang. Sudah, Bu. Ini udah. Nih sampai sini udah belum? Perencanaan, strategi. Udah kayaknya ya? Iya, sudah, Bu. Oke, sudah. Oh, berarti kalau sudah, oke, ini tinggal kalian pelajari tentunya. Nah, kita masuk ke yang tadi bab 2 berarti. Ibu kira ini belum ya. Jadi itu tugasnya itu ya, Ibu kasih waktu ya sekitar 2 minggu lah untuk tugas itu. Ya. Kalian persiapan dulu tahap-tahapannya gitu ya. Nih, lanjut. Ini tadi tahapan produksi dari barang-barang atau tadi kerajinan dari bahan limbah ya. Nah, lanjut ke bawahnya. Nah, ini sekarang kalian perhatikan dulu di sini. Ini untuk bahan-bahan limbah kemarin kan ada itu ya. Coba-coba dilihat dulu. Ini Ibu udah masukin ke Google Classroom belum ya? Sudah, Bu. Yang ini, yang bab 2. Iya, bab 2, bab 1 udah. Bab 1, bab 2 udah ya. Oke, sekarang coba kita buka lagi tadi. Bab 2 dulu, kita buka lagi. Oh ya, untuk pembuatan tugas-tugas gitu, enaknya dikumpulkan lewat Google Classroom atau pakai Google Form lagi? Classroom aja, Bu. Google Classroom aja, Bu. Google Classroom aja ya. Tapi Bu minta beberapa tahap ya, kalian foto ya. Oke, lanjut sini. Jenis dan karakteristik barang-barang ya. Barang-barang kerajinan dari limbah. Itu di situ ada dari limbah ya. Ada yang organik dan non-organik. Non-organik. Kalau dari organik adalah dari barang-barang seperti daun-daunan ya yang bisa diuraikan ya, seperti itu. Limbah yang bisa dengan mudah untuk diuraikan atau mudah membusuk seperti limbah di bawah ini dari daunan, kulit telur, kulit buah dan sebagainya. Nah, yang anorganik adalah seperti sampah plastik, logam, kaca, plastik dan kaleng ya. Nah, kemudian ini adalah ini ya peralatan-peralatan untuk membuatnya, ada pensil, gunting dan sebagainya, itu tergantung dari apa yang mau kalian buat dulu. Lanjut ke bawah. Bu, ini sedikit aja dulu. Nah, kemudian macam-macam kerajinan dari bahan limbah ini, contohnya ini ya, dari kardus. Tapi kalian bisa melihat dari di YouTube dan sebagainya yang lebih beda-beda lagi bentuknya. Pokoknya bahan dasarnya itu adalah yang bahan datar ya, bangun datar seperti ini. Contoh kardus, tadi kertas, plastik, daun, dan sebagainya ya. Nah ini Ibu minta itu terserah kalian buatnya bentuknya apa. Yang kalian bisa dan bagus, jangan asal-asalan ya. Jangan asal-asalan seperti gambar anak SD, jangan. Kalian udah SMA ya, atau misalnya keterampilan seperti anak SD, kalian udah SMA beda ya. Jadi yang bagus buatnya. Lanjut. Ini contohnya aja ya. Ini contoh bahan kardus, ini juga dari daun-daunan, kemudian dari kertas. Tuh contohnya, lanjut. Kalian bisa melihat di situ. Kemudian ini apalagi? Teknik produksi. Lanjut ke bawah. Di sini beberapa teknik produksi, ada pabrikasi, ekstraksi, ya.
sintetis, analitis. Nah, bisa kalian baca perakitan. Oke, lanjut. Kemudian, nah ini udah sampai ke tingkat atas ini. Sedangkan kita kan mau yang kerajinan limbah kan, produksi kerajinan limbah. Nah, kemudian di sini lanjut menyiapkan bahan dan alat. Nah, oke, lanjut ke bawah. Nah, ini pengusahaan mandiri. Oke, ke bawah lagi. Nah, sini kemasan. Nah, sini ya kemasan. Oke, perhatikan. Nah, kalau kita misalkan mau membuat atau menjual, kita kan di sini kan karena belajar PKWU, pendidikan kewirausahaan. Selain kita membuat juga, maka kita disarankan adalah kita membuat apa? Membuat usaha dari barang tersebut. Ya, membuat usaha dari barang tersebut. Pertama, yang kemarin kita pelajari, untuk membuat usaha harus ada tahapan-tahapannya. Awal kali kita mau membuat usaha, maka pertama adalah kita buat apa kemarin? Perencanaan kan ya? Perencanaan. Nah, perencanaan itu dilihat dari pertama dari modal, kemudian dari segmen pasarnya ya. Segmen pasarnya kemarin kita sudah bahas tentang itu, segmen pasar, modal, kemudian ada sumber dayanya, kemudian bagaimana cara pemasarannya. Tuh, itu pertama kali itu dibuat dengan adanya perencanaan. Setelah perencanaan, maka langkah keduanya adalah membuat produk. Nah, setelah membuat produk biasanya apa? Setelah misalkan perencanaan sudah masuk semuanya ya, sudah masuk, udah semuanya udah oke lah kita mau membuat barang tersebut, barang tersebut. Nah, kemudian kita buat apa produknya? Nah, setelah produknya jadi, maka yang paling penting apa ini? Produknya jadi mau kita jual, Dikemas. dikemas ya, kemas. Nah, pengemasan inilah yang penting juga, harus menarik. Jangan sampai kita sudah buat barang yang sudah berkualitas, barangnya bagus, tapi kemasannya asal-asalan. Ya, kemasannya asal-asalan. Akhirnya orang nggak tertarik. Nah, coba lihat kalau misalnya kita lihat di toko-toko souvenir gitu ya, toko kita kan kerajinan ini ya, toko-toko souvenir, maka kemasan itu yang penting, merek ya, merek kemudian kemasannya bagus. Jadi akhirnya apa? Orang beli kadang-kadang untuk memberikan kepada orang lain. Ya, dan kan beli bukan hanya untuk dia sendiri. Kadang-kadang kan seperti itu. Kalau ke daerah-daerah ada souvenir-souvenir, oh untuk oleh-oleh nih, untuk ini, itu kemasan penting sekali. Itu menarik orang. Oh, dengan kemasan yang bagus, dengan kemasan yang menarik, maka kita orang-orang itu mau beli itu, oh sekalian untuk oleh-oleh, kalian mau dikasih ke orang lain. Tapi kan kalau dengan kemasan yang bagus kan enak dia ngasihnya. Kemasannya bagus, ada mereknya, kemudian juga untuk penuh kemasan, ya kemasan. Kalau kemasannya jelek, orang juga asal-asalan cuma dibungkus plastik aja tuh. Jadi orang-orang juga nggak banyak tertarik gitu. Tertarik mungkin ini, tapi kalau misalkan dia kemasannya bagus, lebih bagus lagi, dia bisa beli mungkin lebih gitu ya daripada yang tadinya untuk dia nanti sekalian untuk oleh-oleh. Nah itu. Lanjut. Nah, ini kemasan primer, ada kemasan sekunder ya. Kalau kemasan primer adalah yang mengemas langsung bahan pangan seperti kaleng, susu, botol, minuman, dan lain-lain. Nah, kemasan sekunder ya ini kemasan yang fungsi utamanya melindungi kelompok kemasan lainnya. Misalnya kotak karton untuk wadah kaleng susu, kotak kayu untuk wadah buah-buahan yang dibungkus dan sebagainya. Ya, jadi selain di kemasan yang awalnya primer, maka ada kemasan selanjutnya ya. Ya, misalkan ada body bag atau misalkan kardus yang ada mereknya gitu ya. Nah, kemudian kemasan tersier. Kemasan tersier yang kemasan diperlukan untuk menyimpan, pengiriman atau identifikasi. Nah, ini kemasan tersier umumnya digunakan sebagai pelindung selama pengangkutan. Lanjut. Nah, bahan yang digunakan untuk membuat kemasan sangat berpengaruh ya terhadap desain dan bentuk kemasan dibuat sekaligus berpengaruh terhadap kemasan produk yang dikemas. Jadi harus apa kemasan bagus, kemudian melindungi produk tersebut. Ya, nih ada jenis-jenis kemasan kerajinan, di antaranya ada kemasan kertas. Ya, kemudian lanjut bawahnya. Nah, ini kemasan tote bag seperti ini. Ini kan menarik ya. Kalau misalkan bikin menarik, orang juga senang gitu. Senang. Lanjut. Kemasan plastik. Nah, ini kemasan kayu. Nah, ini ya.
kemasan kayu kalian bisa baca nanti. Kemudian tujuan kemasan kerajinan antara lain sebagai berikut. Pertama, kemasan memenuhi syarat keamanan dan kemanfaatan. Ya, di samping untuk keamanan juga ada manfaatnya. Biasanya seperti manfaatnya itu juga menarik juga. Ya. Kemudian kemasan melindungi produk dalam perjalanannya dari produsen ke konsumen. Nah, kemasan dapat mendukung program pemasaran. Nah, itu ya, dapat mendukung pemasaran sini karena apa? Menariknya itu bisa membuat pemasaran lebih oke ya. Nah, kemudian manfaat pengemasan karya kerajinan antara lain sebagai berikut. Nah, produk-produk yang dikemas biasanya lebih bersih, menarik, dan tahan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh cuaca. Kemasan merupakan satu-satunya cara perusahaan membedakan produksinya atau ciri pembeda produk ya. Dengan kemasan bisa kalian bikin bentuk yang unik-unik, kemudian merek juga seperti itu ya. Kemasan yang menarik dapat memikat dan menarik perhatian konsumen. Ya, menambah daya tarik produk. Kemasan dapat menambah nilai jual produk. Ya, berbeda dengan kemasan yang bagus. Karena apa? Orang lebih tertarik kan ya, lebih tertarik seperti itu. Harganya walaupun sama barangnya, tapi kalau kemasannya berbeda bisa menaikkan harga jual juga. Ya, harga jual kita, harga misalkan kemasan yang bagus, yang biasa aja harganya 10.000. Nah, dia tambahin harga kemasan yang bagus. Misalkan harga kemasannya Rp2.000. 2.000, tapi dia jual jadi 15.000. Nah, gitu ya. Tuh, kalau misalkan yang nggak pakai kemasan yang bagus, jualnya cuma 10.000. Begitu ada kemasannya, ya naikkan jadi 15.000. Padahal dia hanya menambah ongkos untuk membuat kemasan itu Rp2.000. Jadi keuntungannya lebih besar, ya. Oke, lanjut. Nah, di sini, nah ini jadi isi kemasan strukturnya ya. Jadi ini inti dari bab ini adalah tentang kemasan ya, struktur kemasan, jenis bahan kemasan, kemudian tujuan pengemasan. Nah, ini rangkumannya. Oke, lanjut. Nah, ini manfaatnya. Oke. Nah, ini evaluasi ya. Evaluasi dari sini nanti kita adakan evaluasi. Ini udah pertemuan ketiga ya. Mungkin setelah pertemuan keempat ya, Ibu akan mengadakan evaluasi dari teori-teorinya. Oke. Lanjut. Oke, habis. Nah, jadi Ibu minta itu saja. Jadi kalian buat tentang tadi produk-produk itu ya. Produk-produk. Pertama, jadi sekarang kesimpulannya dulu. Untuk membuat suatu barang, maka kita harus atau memproduksi suatu barang, pertama kita harus membuat apa? Ini bab 1 dulu, bab 1. Bab 1. Perencanaan. Perencanaan. Ide. Nah, perencanaan. Terus setelah perencanaan apa? Buat produk. Buat produknya. Nah, perencanaan itu semua dimasukin aspeknya. Ada aspek biaya, ada aspek sumber daya yang lain, aspek pemasaran, aspek analisis SWOT-nya ya, analisisnya aspek pendukung dan aspek pelemahannya ya, kelemahannya apa, kemudian tadi bagaimana cara pemasarannya, bagaimana segmen pasarnya, itu adalah untuk membuat produk ya, untuk membuat perusahaan yang memproduksi suatu barang. Nah, itu untuk mendirikan perusahaan itu macam-macam, dari pertama izinnya dan sebagainya. Itu di bab pertama. Setelah itu, kita meningkat lagi tadi adalah setelah barang itu dibuat, maka yang selanjutnya adalah membuat kemasan. Nah, kemasan harus menarik, kemasan juga harus menambah nilai jual, ya. Dan seperti itu, kemasan juga harus aman untuk produk tersebut. Oke. Nah, jadi intinya tadi kemarin bahwa kita membuat produk-produk itu produk-produk yang berasal dari limbah bangun datar ya. Limbah bangun datar. Ya, jadi itu. Jadi Ibu minta untuk pekerjaan di rumah, kalian membuat kerajinan dari bahan-bahan limbah yang bangun datar tersebut. Terserah kalian kemarin tadi milih apa saja, kalian buat yang sebagus mungkin, kalian foto setiap tahapannya, kemudian
kalian masukkan ke dalam Google Classroom. Ya, oke, itu saja. Nanti pertemuan keempat kita akan evaluasi. Evaluasi setelah pertemuan keempat ya. Setelah pertemuan keempat kita akan evaluasi teorinya bab 1 dan bab 2. Oke, Berarti di pertemuan kelima, Bu. kenapa? Berarti setelah pertemuan keempat, berarti di pertemuan kelimanya. Ya, pertemuan kelima. Tapi di samping itu juga kalian sambil berjalan ya buat produknya ya. Sambil berjalan buat produknya. Ya. Oke, jadi produknya Ibu minta paling lambat itu 2 minggu. Lebih cepat lebih baik. Ya, 2 minggu dari sekarang. Ya, lebih cepat lebih baik. Oke, dikumpulkan nanti berarti Ibu harus buat itunya dulu ya, tempatnya dulu. Di ininya ya, di mana? Di Google Classroom-nya ya, untuk kalian mengumpulkan tugasnya. Ya Bu, saya pengen tanya dong Bu. Ya. Ini berarti kita untuk bikin itu ya kerajinnya dong atau sampai perencanaannya juga dibuat? Untuknya sekarang ini buatnya kerajinannya aja dulu. Oke, baik Oke, siap. Kasih Bu. Iya. Jadi belum untuk perencanaannya belum dulu. Nanti kita soalnya perencanaan nanti kan ke bermacam-macam ya nanti Ibu juga akan ini tentang pengolahan, tentang makanan juga bisa. Nah, itu nanti Ibu akan aja itu dulu, kasih materi dulu tentang itu. Jadi kalian bisa bikin yang itu perencanaan tentang yang kerajinan, ada juga yang pengolahan. Siapa? Disya, mana Disya? Disya sama Romi. Oh, siang banget Disya. Mana Disya? Disya. Ada nggak orangnya? Disya mana Disya? Mana katanya hadir? Oh, Disya ada. Disya mic-nya nggak bisa. Halo? Romi mana Romi? Romi? Orangnya ada nggak sih? Romi? Kalau ada dianggap nggak ada ya, nggak hadir ya. Romi mana Mi? Suaranya nggak ada, chatnya juga nggak ada. Disya ada kan nih? Disya mic-nya nggak bisa. Ya ada. Romi ada Romi. Romi. Oke. Sebentar. Ibu ini dulu ya. Kita masih ada waktu banyak, ini masih setengah jam lagi. Ibu, Ya, Fikri Abirama dari 11 MIPA 8 izin buatannya sinyalnya Alex. kenapa? Fikri Abirama izin. Fikri Abirama izin. Izin kemana nih? Katanya dia belum bisa masuk. Oh. Bentar. Internetnya error ya. Ah,
Oke, bentar. Ini Ibu kasih lagi bab selanjutnya ya. Oke, sampai sini dulu. Nah, bab satu sudah pelajari ya. Sudah pelajari, kalian bisa pelajari, baca lagi di Google Classroom ya. Ibu sudah kirimkan ya dua-duanya ya. Nah, sudah kirimkan dua-duanya. Oke, jadi nanti kalian pelajari dulu itu. Ini Ibu mau kirimkan lagi bab 3. Bab 3. Ke siapa nih? Rifki dulu aja ya. Rifki. Biar jadi satu, biar Ibu nggak bingung nih. Ini soalnya masih satu kesatuan. Satu kesatuan. Ya, masih bahan ini juga. Oke. Udah masuk Rifki ya? Masih satu kesatuan kita. Oke, bisa di-share. Kasih ke siapa tadi? Aura? Bunga punya. Oh ya, IPA 8 sudah buat grup belum sih? Untuk PKWU? Belum, Bu. Belum. Tolong deh dibuat grupnya. Ya, buat grupnya soalnya nanti kalau misalkan Ibu ini WA kalau misalkan ada yang belum mengumpulkan tugas ya. IPA 8 aja yang belum nih. Oke. Yang ini ya, Bu. Tentang break-even point. Oke ya, jadi setelah kita tadi, kita kan sudah punya perencanaan, kemudian kita buat produknya, maka kita harus menentukan berapa sih biaya atau pantas kita sematkan ke produk tersebut. Ya. Nah, untuk menghitung berapa biaya atau harga jual yang akan kita cantumkan di barang produk kita, maka kita harus menghitung biaya-biaya yang sudah dikeluarkan. Ya, biaya-biaya yang sudah dikeluarkan. Banyak biaya-biaya yang sudah keluar. Kadang-kadang ada orang kalau misalkan mau bikin usaha, dia nggak menghitung ongkosnya, nggak menghitung biaya-biaya yang lainnya. Akhirnya apa? Kalau nggak menghitung seperti itu, memang kalau untuk awal-awal barang-barang yang ada di rumah kita nggak usah pakai ini lagi. Misalkan ada peralatan gunting, ada peralatan yang lainnya gitu ya. Tapi kalau misalkan mau usaha itu menjadi usaha yang mandiri, usaha yang benar-benar usaha kita, maka biaya itu harus jadi kita punya tabungan nih, ya punya tabungan pribadi dan uang yang untuk jadi uang kas perusahaan yang mau kita bangun harus kita pisahkan. Ya, harus kita pisahkan, nggak boleh kita gabungan dengan uang milik pribadi. Nah, dari situ kita akan bisa melihat berapa keuntungan sebenarnya yang kita dapatkan. Ya, jangan sampai kalau misalkan uang pribadi dengan uang perusahaan kita gabung jadi satu. Jadi nggak ketahuan mana sih sebenarnya keuntungan yang didapat dari hasil penjualan ini. Jadi harus kita pisahkan. Misalnya kalian punya tabungan di bank BCA 1. Nah, saat bikin lagi rekening di bank BCA lagi, tapi jangan dicampur itu rekening antara rekening perusahaan dengan rekening atau rekening usaha kita dengan rekening pribadi kita. Ya. Jadi supaya mengetahui berapa sih pemasukan kita dan berapa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh kita dan berapa keuntungan yang kita dapatkan. Ya. Nah, ya kalau kita mau berdiri sendiri, maka semua harta kekayaan perusahaan nggak boleh dicampur dengan harta kekayaan milik pribadi.
Ya, walaupun itu perusahaan kita sendiri, ya, walaupun perusahaan kita sendiri. Nah, sekarang kita melihat di sini biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan untuk membuat suatu produk. Nah, di sini ada biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya atau barang-barang yang kita pakai, kita keluarkan yang bisa dipakai berulang kali. Contohnya misalnya kalau kalian misalkan mau bikin tadi usaha kerajinan ini ya. Usaha kerajinan ini kita perlu gunting ya. Kita perlu gunting, kita perlu apalagi misalkan meja ya. Nah, itu kan bisa dipakai berulang kali kan? Bisa dipakai berulang kali. Nah, itu namanya biaya tetap. Jadi barang-barang yang bisa dipakai berulang kali, maka masuk ke biaya tetap. Nah, kalau biaya variabel adalah biaya apa? Yang bertambah sesuai dengan bertambahnya produksi, seperti misalkan bahan baku. Kalau kita bikin 10 barang, berbeda dengan kita bikin 100 barang. Ya, nah itu biaya variabel ada biaya yang bisa bertambah sesuai dengan banyaknya barang ya. Nah, kalau biaya tetap itu dia biasanya jumlahnya tetap kalau kita memproduksi 1 unit barang ya, beberapa unit barang sampai ke batas tertentu. Bisa sampai berapa ratus lagi, nggak mungkin misalnya kita satu pakainya, kita butuh orang lagi dan kita butuh misalkan alat gunting tambah lagi gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sendirian kita kerjain bisa, tapi dalam batas jumlah tertentu saja. Misalkan cuma sampai 100 unit nih kita bisa bikin sendiri. Tapi begitu nambah produksinya dan nambah orangnya, otomatis maka biaya tetapnya bertambah. Ya, contohnya misalkan tadi gunting yang tadinya butuh cuma 1, karena orang yang bertambah otomatis bertumbuhnya 2 ya, butuh 2. Nah, jadi gitu. Jadi untuk memproduksi suatu barang maka ada biaya-biaya yang dikeluarkan. Nah, biaya itu biaya variabel dan biaya tetap. Nah, bagaimana cara menghitungnya untuk biaya-biaya itu? Ya, antara biaya yang dikeluarkan sama hasil yang kita dapatkan, kan kita pengennya untung ya. Kita pengennya untung. Tapi ada satu tahapan di mana kita nggak untung atau nggak rugi, namanya break even point ya. Break even point yaitu suatu keadaan di mana kita tidak mengalami keuntungan dan tidak mengalami kerugian. Ya, maka untuk menentukan suatu barang, menetapkan harga barang, kita harus membuat harganya itu di atas BEP, harga BEP. Ya, misalkan kalau harganya kita pengeluarannya nih, biayanya itu 1.000. Nah, kalau kita jual 1.000 juga, maka kita nggak untung, nggak rugi. Ini siapa nih? Syabani siapa? Zaki Syabani. Zaki Syabani. Terlambat. WP error ya. Romi tadi ada mana, Romi? Romi mana? Suaranya nggak ada. Hilang kemana? Hah? Ada? Ada. Oke. Suaranya kecil. Tadi dari pagi ada kan ya? Kamu tapi dipanggil-panggil kemana tadi? Tadi ada, Bu. Yang Hah? tadi Ibu panggil. Tadi ada. Suaranya kecil banget kali, makanya kedengeran. Iya, Bu. Iya, kerasin ya. Kayak berarti yang nggak ada si Fikri ya? Fikri izin. Ada. Hah? Fikri Bu, Abirama? ada, Bu. Fikri udah masuk? Udah, Bu, udah. Udah, berarti ada semua nih. Ini IPA 8 berarti semuanya ada ya? Oke, Disya ada, Disya? Tadi mic-nya nggak bisa ya? Disya mic nggak bisa. Oke ya. Jadi itu ya. Jadi suatu keadaan di mana harga biaya dengan harga jual sama ya. Jumlah biaya yang dikeluarkan dengan harga jual sama, itu keadaan yaitu disebut dengan break even point ya. Oke. Nih, sekarang kita lihat di sini pengertian BEP atau break even point, yaitu kondisi di mana jumlah pengeluaran yang diperlukan untuk biaya produksi sama dengan jumlah pendapatan yang diterima dari hasil penjualan. Akibatnya perusahaan tidak mengalami laba maupun rugi. Dalam istilah akuntansi, BEP disebut dengan titik impas ya. Setiap perusahaan pasti menginginkan keuntungan atau laba dari kegiatan usaha yang dijalankannya ya. Di sini untuk mencapai tersebut ada beberapa hal yang dilakukan terkait dengan BEP. Berikut ini tujuan dari BEP
yaitu pertama ada apa? Menekan biaya produksi dan operasional yang membuatnya serendah mungkin tanpa mengesampingkan kualitas dan kuantitas. 2. Mempertahankan tingkat harga produk perusahaan. 3. Untuk menentukan harga produk dengan penuh perhitungan sehingga harga produk sesuai dengan keuntungan dan target yang telah direncanakan. Dan 4. Untuk meningkatkan volume kegiatan semaksimal mungkin. Ya, itu jadi intinya kalau dalam akuntansi, maka perusahaan kalau kita mendirikan perusahaan adalah ada konsep kesatuan usaha. Ya, konsep kesatuan usaha yaitu konsep di mana harta perusahaan harus terpisah dari harta milik pribadi. Walaupun itu perusahaannya perusahaan pribadi kita. Tapi untuk perusahaan harus kita pisahkan. Jadi kita tahu berapa keuntungan perusahaan, berapa kerugian perusahaan, berapa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Ya, maka harus dipisahkan. Ya, disebut dengan konsep kesatuan usaha. Lanjut, manfaat BEP apa? Manfaat BEP. Pertama adalah alat perencanaan untuk menghasilkan laba. Jadi kita bisa memperkirakan kira-kira berapa sih nih harga yang pantas kita sematkan ke produk kita, ya. Nah, kemudian yang kedua, memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan, serta berhubungannya dengan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan tersebut. Jadi kita lihat, untuk memberikan suatu harga juga kita harus lihat pasar, harga pasar. Jangan sampai kita mau ngambil keuntungan besar, tapi nggak ngelihat kondisi pasarnya. Ya, sama kondisi misalkan harga-harga barang pesaing kita yang sama-sama memproduksi barang yang sama. Oh, pengen kita ngambil keuntungan, oh besar nih, ngambil keuntungan segini saja. Ternyata apa? Harga kita ternyata jauh melebihi pesaing-pesaing kita. Nah, orang bisa beralih kepada pihak lain, ya, kepada produk yang lain, produk perusahaan lain. Kalau kita misalkan menetapkan harga yang jauh lebih tinggi daripada produk mereka, ya. Walaupun misalnya kita kemasannya agak bagus, tapi jangan terlalu jauh gitu ya, supaya orang-orang enggak melirik barang lain dengan kualitas yang sama, ya. Jadi kita harus memperhitungkan kira-kira berapa dan kira-kira berapa jumlah produksi yang harus kita buat untuk mendapatkan harga barang tersebut gitu ya. Jadi jangan misalkan oh harga barang kita cuma produksi 100 biji. Nah, kalau kita memproduksi 100 biji, maka keuntungan kita sekian. Tapi kalau kita misalkan memproduksi lebih banyak lagi, keuntungan kita lebih banyak lagi, tapi kita bisa menekan harganya gitu ya. Kalau misalkan harga cuma 100 biji, kita harganya misalkan 15.000 satunya. Nah, tapi biaya yang kita keluarkan lebih besar daripada kita memproduksi barangnya lebih banyak. Nah, kalau kita jualnya produksi lebih banyak, itu harganya lebih murah ya biaya produksinya. Karena apa? Rata-rata kalau mau produksinya kan barang tetapnya sama. Ya. Jadi modal tetapnya sama. Misalnya untuk memproduksi 100 barang kita butuh gunting 1. Tapi begitu misalkan memproduksi 10 barang kita butuh gunting 1. Ketika kita memproduksi 100 barang, kita butuh guntingnya juga cuma 1 juga. Nah, itu kan jadi sebenarnya lebih murah kalau kita memproduksi lebih banyak, ya. Oke, jadi lanjutnya, komponen BEP, break even point apa saja? Lanjut ke sini, ada biaya tetap. Adalah jenis biaya yang bersifat statis, tidak berubah dalam ukuran tertentu, nih ya, yang tadi Ibu jelaskan. Biaya ini akan tetap dikeluarkan meski perusahaan tidak melakukan aktivitas atau produksi atau bahkan ketika melakukan produksi yang banyak sekalipun, termasuk biaya tetap diantaranya gaji karyawan, biaya sewa gedung, atau biaya penyusutan. Ya, jadi misalkan sewa gedung, kita mau produksi 100, 200, 1000, ya tempatnya itu saja gitu, gedungnya itu saja. Kita nggak nambah-nambah gedung gitu, bisa memproduksi walaupun 1000 barang gitu ya. Tapi harga sewanya kan sama. 1 tahun misalkan 5 juta. Kita mau memproduksi 100 barang, ya harga 1 tahunnya 5 juta juga gitu. Ya, mau 1000 barang, harga sewanya 5 juta juga. Ya, kenapa? Dengan produksi banyak atau sedikit, gedung itu masih cukup gitu. Ya, contohnya seperti itu. Gaji karyawan, kalau misalnya kita gaji pegawai tetap ya, pegawai tetap, sistem pegawai tetap, tiap hari tetap digaji, walaupun dia memproduksinya sedikit. Ya, tapi kalau misalkan sistemnya borongan, itu beda ya. Atau misalkan sistemnya
Kalau ada kerjaan saja. Kalau ada kerjaan saja. Oh, kalau ada kerjaan baru mereka dipanggil. Kalau nggak ada kerjaan udah kita putus. Ya beda lagi tuh. Ya, jadi itu sistem penggajian karyawan, beda-beda. Ada yang harian, yang kerja nggak kerja dibayar. Ada juga yang borongan. Jadi berapa misalkan dia udah bisa menghasilkan setiap satu barang dibayar Rp1.000. Jadi kalau dia menghasilkan 50 barang ya berarti Rp50.000 ya. Jadi itu namanya sistem borongan ya. Ada satuan juga. Kalau misalkan itu jadi tiap karyawan modelnya beda-beda, ada yang karyawan tetap, ada karyawan yang harian kayak gitu. Ada harian, ada misalkan harga borongan gitu ya. Nah, itu jadi ini biaya tetap tidak berubah-ubah. Jadi walaupun misalkan banyak itu kalau misalkan gaji karyawan tetap ya. Tapi kalau misalkan gaji karyawannya model yang tadi, kalau borongan kalau ada barang saja ya silakan Fatimah. Jadi kalau ada barang saja baru dia bayar. Nah, itu bisa mengurangi biaya tetap. Oke, lanjut biaya variabel. Biaya variabel atau biaya tidak tetap pada produksi kerajinan identik dengan jenis biaya yang difungsikan untuk melengkapi biaya tetap dan biaya ini bersifat dinamis atau berubah-ubah. Biaya tersebut mengikuti jumlah unit yang diproduksi dan banyaknya aktivitas yang dilakukan. Contohnya biaya variabel ada biaya tagihan listrik, air dan listrik, biaya telepon, biaya bahan baku ya. Nah, itu tergantung dari berapa unitnya ya. Semakin banyak kita memproduksi suatu barang berarti biaya bahan bakunya semakin banyak. Oke, lanjut. Nah, ini jenis perhitungan BEP terdiri dari perhitungan unit dan perhitungan rupiah. BEP unit adalah perhitungan BEP yang dinyatakan perhitungannya dengan jumlah unit atau kapasitas. BEP rupiah adalah perhitungan BEP yang dinyatakan dalam bentuk rupiah atau nominal. Nah, jadinya yang ini kapasitasnya ya BEP. Oh, kira-kira jumlah berapa produksi yang harus kita buat supaya kita tidak rugi gitu ya dengan biaya-biaya yang sudah kita keluarkan. Nah, harus berapa produksi yang kita buat? Jangan sampai kita udah mengeluarkan biaya banyak tapi kita cuma buatnya sedikit unitnya. Ya. Biayanya sama, biaya tetapnya sama keluar. Tapi unit yang kita buat sedikit. Nah, itu bisa rugi. Karena contohnya percetakan aja deh. Percetakan. Kalau kita nyetak misalkan nyetak buku ya, nyetak buku 10 dengan nyetak buku 100 murahan yang mana? 100. Karena apa? Dia sekalian masuknya ya, sekalian masuknya ke itu. Jadi ketika beli buku, Ibu pernah nyetak misalkan buku apa ya, Quran ya, Yasin gitu ya, Yasin ketika ada itu duka cita itu Yasin. Nah, kalau kita belinya cuma 30 eksemplar, itu harganya satu eksemplarnya Rp50.000. Tapi begitu kita beli 100 eksemplar 100 eksemplar itu harganya cuma Rp35.000 ya. Nah, berarti apa? Biaya produksinya makin murah karena dia juga masuknya sekaligus saja, sekali produksi sama kita produksi kita pesan cuma 30 itu biaya cetaknya sama. Kita produk pesannya 100, biaya cetaknya juga sama. Ya, seperti itu. Misalnya biaya cetaknya 300.000, ya udah sama. Kita 30 eksemplar ya 300.000, begitu kita 100 eksemplar ya biayanya 300.000 juga ya, 300.000 juga. Tapi kan ditambah-tambah sama unit itunya juga yang lain ya. Jadi akhirnya apa? Jatuhnya lebih murah. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya kita itu berapa sih kira-kira berapa unit kalau kita mau BEP yang harus kita buat gitu ya. Kita buat tambah lagi dengan apa? Kita harus melihat juga Bapak tadi harga-harga pesaing, harga-harga pesaing. Kalau misalnya kita buatnya sedikit tapi harganya mahal, karena jelas ya, pasti memproduksi sedikit itu harganya pasti lebih mahal daripada kita memproduksi banyak. Nah, itu nanti kita nggak bisa bersaing dengan yang lainnya karena harga kita terlalu mahal. Maka kira-kira berapa BEP yang harus kita berapa unit yang harus kita produksi supaya harganya bisa masuk gitu. Ya. Nah, kemudian BEP rupiah adalah perhitungan BEP yang dinyatakan dalam bentuk rupiah atau nominal. Oke.
Nah, ini penugasan mandiri semua sudah ada jawabannya ya. Pengertian BEP kalian baca deh ya nanti, pokoknya ininya baca saja. Oh, hafalkan apa yang ada di sini. Nanti soalnya keluar nanti. Mungkin mau keluar pakai kuisis ya. Nah, kemudian di sini ini penghitungan pembiayaan. Oke. Nah, itu ini sampai jam berapa nih? Udah 7.47. Kita sampai jam berapa sih? Jam 8 ya? Iya Bu, jam Jam 8. 8. Oke, kita lihat-lihat saja. Ini tinggal 10 menit lagi. Lanjut ke bawah. Rumusnya, itu kalian bisa lihat rumus-rumusnya, break even point. Kalau pakainya unit dan kalau pakainya rupiah. Nah, ini nanti akan kita pelajari minggu depan aja. Kalian coba ke bawah-bawah lagi. Dalam unit, nah itu perhitungan-perhitungannya ya. Total biaya tetap. Nah, itu. Oke ya. Nah, sampai sini. Ini nanti Ibu akan kirim juga ke Google Classroom. Oke. Ya, jadi itu untuk produksi barang limbah ya. Untuk produksi barang limbah dari mulai perencanaan sampai perhitungan biaya untuk menentukan harga jual. Ya, kira-kira berapa harga jualnya ya. Seperti itu supaya kita tidak rugi. Nah, itu juga makanya tadi selain tidak rugi juga kita harus membuat pembukuan keuangan sesuai dengan pembukuan perusahaan. Ya, walaupun kita perusahaannya masih kecil-kecil, maka keuangan perusahaan harus dipisahkan dari keuangan pribadi pemilik perusahaan supaya kita bisa menghitung berapa jumlah keuntungan kita, laba kita. Ya, kita bisa mengevaluasi ya apa saja yang perlu kita perbaiki. Nah, itu maka keuangan perusahaan harus terpisah dari keuangan pribadi pemilik perusahaan. Ya. Jadi intinya seperti itu, namanya konsep kesatuan usaha. Ya, konsep kesatuan usaha dalam akuntansi, maka kesatuan perusahaan harus berdiri sendiri. Walaupun itu perusahaan milik kita pribadi, ya, harus berdiri sendiri keuangannya, ya, kita pisahkan. Nah, itu ada keuangannya. Oke ya. Sampai situ. Nah, sampai sini ada yang mau tanya? Nah, udah jelas ya. Oh ya, jangan lupa Ibu minta itu dong di foto ya, di screenshot. Nanti kirim ke Ibu, lupa terus nih minggu kemarin juga. Oh iya, Ibu minta untuk yang IPA 7 sekretarisnya siapa ya? Sekretaris kelasnya ya? Sekretarisnya siapa? Rahma ya? Rahma, Bu. Rahma, Ibu minta tolong dong. Mana Rahma? Ada nggak? Rahma mana Rahma? Rahma. Mana Rahma? Rahma ada nggak Rahma? Ada, Bu. Rahma, Ibu minta tolong. Nah, ini nih untuk apa sih? Untuk rekap kehadiran dari semua mata pelajaran. Bisa nggak kamu buat? Bisa, Bu. Hah? Bisa, Bu. Bisa ya. Misalkan hari ini kan ada berapa pelajaran? Ada 4 ya. Tolong direkap itu semuanya itu yang masuk hari ini, pelajaran ini siapa, yang tidak masuk ke siapa gitu ya. Jadi untuk ini yang nanti kamu bisa laporan ke Ibu per minggu. Ya. Jadi nanti jadi ketahuan pokoknya yang nggak masuk siapa aja di jam apa saja gitu kan ya. Itu seperti itu ya. Kalau kemarin yang satu pelajaran terputus-putus jadi Bu kadang keder terputus-putus. Nah, tapi itu juga tetap yang penanggung jawab masing-masing pelajaran ya. Tetap harus buat itu. Masing-masing pelajaran tetap ada, tapi kamu rekapan ininya, globalnya ya. Ya kan bisa minta datanya dari teman-temannya ya kan. Ya. Nah, itu direkap jadi satu. Oke, nah sampai sini sudah paham semuanya? Ada yang mau tanya nggak? Nggak ada ya? Mudah-mudahan kalian paham semuanya ya, kalian pinter-pinter. Ya, nanti Ibu kirimkan juga ke itu Google Classroom. Ini sudah berarti bab yang ketiga ya. Bab yang ketiga. Oke ya. Nah, terakhir Ibu minta dipoto dulu. Coba di screenshot siapa yang mau foto. Nanti kasih ke Ibu laporannya ya. Ayo, udah minta kamera dinyalain dulu semuanya ya.
Ayo kameranya di on-kan dulu kamera sebentar mau foto. Ayo semuanya. Nih masih belum banyak yang ini. Yang screenshot siapa? Tolong. Saya boleh, Bu. Oke, boleh. Iya. Ayo. Nanti kasih ke Ibu ya laporannya ya. Dikasih itu dulu. Mau foto Ibu dulu apa? Udah, Bu. Udah. Udah. Halaman 1, 2, 3. Udah belum? Udah semua, Bu. Udah Ntar semuanya. tinggal saya kirim ya. Kok banyak yang masih belum dibuka kameranya? Buka dulu dong. Coba jangan siapa tadi? Aura ya. Aura, dilihat dulu teman-temannya yang belum dibuka suruh buka dulu. Ayo itu Disya, Rizky. Nah, siapa lagi? Gigi, mana Gigi? Kemudian apa Kalista, Aisyah, Muhammad siapa nih? 48. Ya. Udah Aura diulang lagi. Tuh, cuma matanya aja kelihatan. Dia matanya. Ayo mukanya dia. Kalista Aisanda Rizky belum on. Kalista mana Kalista? Siti siapa Ya, nih? Bu. Tri dibuka. Tri siapa nih? 47. Oke. Oke, sebentar saya SS ya, Bu. Kasih aba-aba. Siti siapa ini? Jangan matanya aja. Talita. Wajahnya. Zara, Zahwa. Ayo. Kelihatan matanya aja nih. Fikri juga. Fikri 48. Slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide terakhir 1, 2, 3. Oke. Ya udah, Bu. Oke, makasih banyak ya. Oke, kalau semua sudah ini, kalau nggak ditanyakan lagi, Bu akhiri ya materi pelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kalau misalkan ada mau tanyakan, silakan tanyakan. Kemudian IPA 8 tolong buat grupnya ya. Nanti jadi kalau misalkan ada apa-apa yang belum dikumpulkan, Ibu bisa itu ke grup, umumkan ke grup ya. Ya, Bu, sudah dibuat, Bu. Oke, ya. Makasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Terima kasih, Terima kasih, Bu. Ibu lab dulu ya. Kasih, Bu.